Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten sharing season. Pam pam param pam. Nah, kali ini Asap akan men-sharing knowledge lagi terkait tugas mata kuliah hukum bisnis yang diampu dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Suhandi, nomor induk mahasiswa 1961000002, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen semester 3 kelas A. Nah, saya bakal mereview pertemuan materi ketiga tentang selayang pandang hukum, bisnis, dan politik. Sebagaimana yang telah dijelaskan di review pertemuan sebelumnya bahwa tujuan hukum adalah keadilan dan kemakmuran bagi manusia. Lalu hubungannya dengan politik apa? Nah, hubungannya bahwa keadilan dan kemakmuran manusia itu tergantung pada kebijakan para penguasa atau aktor politik. Sama halnya seperti dasar pengaturan pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana pembentukan hukum ini melibatkan perwakilan rakyat baik di tingkat pusat seperti DPR RI, DPD RI, dan MPR RI, maupun tingkat daerah seperti DPRD provinsi dan DPD kabupaten atau kota. Nah, hukum ekonomi juga tidak bisa terlepas dari politik. Sebagai contoh, aturan terkait distribusi atau pembagian sumber daya juga dirumuskan oleh anggota dewan. Lalu, apa sih itu politik? Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuat keputusan khususnya dalam negara. Secara sederhana, politik juga bisa diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, usaha yang ditempuh untuk kebaikan bersama, perumusan kebijakan publik, dan sebagainya. Barusan sempat disinggung bahwa politik digunakan untuk meraih kekuasaan. Di Indonesia sendiri, kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama eksekutif, yaitu lembaga yang menjalankan hukum dari suatu negara seperti presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Yang kemudian ada legislatif, yaitu lembaga yang membuat atau merumuskan undang-undang seperti DPR dan DPD serta MPR. Dan terakhir yaitu lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang mengawasi terkait pelaksanaan hukum dari suatu negara seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Muhammad Mahfud MD mengartikan politik hukum sebagai legal policy atau garis kebijakan resmi untuk mencapai tujuan negara. Nah, sudah sepatutnya para aktor politik yang bekerja sebagai anggota dewan harus serta-merta mewujudkan tujuan suatu negara. Kemudian, apa sih dampak hukum dan politik terhadap ekonomi? Contohnya, iklim investasi. Jika aturan terkait ketenagakerjaan, pengelolaan investasi, dan sebagainya, yang mana hukum dan politik itu bersinergi, maka akan memberikan dampak positif dalam perekonomian. Satu hal yang paling penting adalah bisnis sehat dalam politik hukum, karena tak sedikit pengusaha yang ingin mendapat keuntungan besar namun mengabaikan etika dalam berbisnis, yang mana sesungguhnya etika ini membentuk nilai, norma, dan perilaku yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Oke deh, segitulah review pertemuan materi ketiga tentang selayang pandang hukum, bisnis, dan politik. Sampai jumpa di review selanjutnya. See you!